Pintu kedua, tanya jawab penting dalam kehidupan seorang muslim. Dari manakah seorang muslim mengambil akidahnya? Seorang muslim mengambil akidahnya dari Al-Quran dan hadis yang sahih, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara menurut kemampuan hawa nafsunya. Quran Surat An-Najm. Dan tiadalah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Selanjutnya, bila ada perselisihan paham apa yang menjadi rujukan kita merujuk kepada syariat yang lurus, kembalikan kepada Quran dan hadis sesuai Quran An-Nisa ayat 59. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku telah meninggalkan dua perkara, kalian tidak pernah sesat selama berpegang teguh kepada keduanya, Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya." Siapakah firqah najiyah atau golongan orang yang selamat pada hari kiamat? Dan Rasul menjawab, "Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan, yaitu yang berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis." Selanjutnya, apakah syarat diterimanya amal soleh? Rasul menjawab, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mentauhidkannya. Orang yang berbuat syirik, amal solehnya tidak akan diterima. Jawaban kedua ialah ikhlas, yakni bahwa amalan soleh tersebut dilakukan semata-mata karena mengharapkan ridha Allah. Jawaban ketiga ialah mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam amalan itu dengan cara mengerjakan sesuai dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Jika salah satu amalan tersebut tidak terpenuhi, maka akan tertolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 23. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ada berapa tingkatan agama Islam? Tingkatan agama Islam ada 3, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Apakah arti Islam? Dan ada berapa rukunnya? Islam artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tauhid, tunduk kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Rukunnya ada 5. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam didirikan di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, menunaikan sholat, membayar zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Apakah arti iman itu? Dan ada berapa rukunnya? Iman artinya keyakinan hati, ucapan lisan, dan amalan anggota badan. Iman akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Fath ayat 4. Liyazdadu imanum ma'imanihim, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Bila ada manfaatnya, silahkan subscribe dan like. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita? Jawabannya ya, benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita dengan pengetahuan, pendengaran, penglihatan, penjagaan, peliputan,
kekuasaan dan kehendaknya. Adapun zatnya tidak bercampur dengan zat makhluk dan tidak ada satu makhluk pun yang meliputinya. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilihat dengan mata? Kaum muslimin sepakat bahwa Allah tidak bisa dilihat di dunia, akan tetapi orang beriman akan melihatnya di padang mahsyar dan di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 22-23. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu akan berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Niatkan karena Allah Ta'ala, silahkan share, insya Allah berpahala jariyah. Sifat-sifat muslim yang ikhlas, sangat hati-hati karena takut azab Allah, beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Allah, tidak menyekutukan Allah, penuh rasa takut bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah, bersegera dalam kebaikan. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Kami sadar banyak kekurangan dan kesalahan. Silahkan beri komentar. Membangun channel ini untuk lebih baik.